Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada Bu Rani. Sama berjumpa lagi bersama saya Satria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar genre musik Latin, mulai dari pengertian, sejarah, alat musik yang digunakan, karakteristik, hingga penyanyi-penyanyi beserta diskografinya. Langsung saja, dari pertama-tama saya akan memaparkan tentang pengertian dari genre musik Latin sendiri. Jadi secara klasifikasi banyak yang menyebut musik Latin itu menjadi salah satu genre musik. Nah, dalam perkembangannya musik Latin ini bisa memiliki banyak definisi. Namun yang umum ada beberapa syarat untuk suatu lagu itu dikategorikan ke dalam lagu Latin atau bergenre Latin. Jadi yang pertama, musik Latin itu digunakan untuk menyebut karya musik dari penyanyi atau band atau musisi ataupun grup yang berasal dari negara Latin seperti Spanyol ataupun Portugal. Nah, yang kedua, selain negara Spanyol dan Portugal, negara-negara lain yang menggunakan istilah Latin dalam genrenya itu kawasan Amerika Latin. Contohnya kayak Brazil, Meksiko, Kolombia, dan lain-lain. Nah, selain itu, yang terakhir, yang paling penting, lirik lagunya itu harus dominan berbahasa Portugal ataupun Spanyol. Tak peduli dari negara mana musisi tersebut dalam menciptakan lagunya tersebut. Jadi, seperti itu. Jadi walaupun namanya genre musik Latin, meskipun penyanyinya berdarah Spanyol dan dia menyanyikan lagunya dalam berbahasa Spanyol, itu masih tetap dapat dikategorikan sebagai genre musik Latin. Padahal Spanyol dan Portugal sendiri berasal dari Eropa, bukan berasal dari Amerika Latin. Nanti akan kita jelaskan di sejarah perkembangannya, asal-usulnya, mengapa Spanyol dan Portugal ini dapat dikategorikan sebagai negara genre musik Latin. Lanjut saja ke bagian sejarah. Jadi musik Latin ini dalam setiap negara itu memiliki irama-irama yang berbeda. Karena instrumen yang digunakan pun juga berbeda. Jadi nadanya juga tidak sama. Contohnya di Kolombia, misalnya negara ini lebih banyak menyisipkan alat musik tiup dalam lagunya. Contohnya alat musik tiup itu adalah albaca. Nah, musik Latin itu semakin populer karena dalam praktiknya itu menggunakan bahasa Spanyol dan Portugal. Nah, pada masa itu Spanyol dan Portugal itu merupakan negara adidaya, merupakan negara yang disegani, negara yang paling banyak melakukan penjelajahan. Seperti itu, sehingga bahasanya itu banyak dipelajari negara di dunia, seperti halnya bahasa Inggris, seperti itu. Nah, jadi dalam proses transfer bahasa dalam konteks ini melalui musik itu cukup cepat dan juga baik gitu. Jadi hasil musik Latin sendiri meraup kepopuleran di negara lain. Nah, uniknya para penakluk Spanyol ini yang kembali ke Amerika Latin justru terpengaruh oleh musik ini. Jadi mereka mulai meninggalkan musik aslinya. Jadi orang-orang Spanyol itu malah meninggalkan musik aslinya, musik yang dari Spanyolnya, lalu mereka pindah ke genre musik Latin dan memainkan beragam musik Latin. Nah, seiring perkembangannya, orang Eropa pun juga akhirnya ikut-ikutan membawa instrumen ini dari Amerika Latin untuk dijadikan buah tangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari musik Latin sendiri. Nah, jadi musik Latin ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama itu clef. Maaf jika ada kesalahan dalam pengejaan dan pelafalan. Jadi clef ini adalah teladan ritmik adonan yang dimainkan dengan 2 stick sepanjang
dikala grup musik bermain. Nah, lalu yang kedua itu call and response inspirationes, yaitu pertukaran musikal antara dua wangsit suara menjadi frase improvisasi oleh vokalis dan instrumentalisnya. Itu. Jadi seperti kombinasi antara vokal dari penyanyi dan instrumental dari instrumentalisnya. Lalu yang terakhir itu yaitu bajo tumbao bass, yaitu teladan ritmik berulang untuk bassa atau konga yang menurut pada clef. Jadi iramanya itu repetitif, berulang, konsisten seperti itu. Nah, lanjut ke bagian artis-artis yang berlatar belakang genre musik Latin dan terbilang cukup sukses di belantika musik internasional. Yaitu yang pertama itu Ricky Martin. Jadi Ricky Martin itu istilahnya sesepuh, orang yang membuka jalan bagi bagi genre musik untuk diterima dan populer, meledak di seluruh dunia. Jadi awalnya musik Latin ini tidak begitu disukai oleh masyarakat selain Amerika Latin ataupun Spanyol, ataupun selain Spanyol, Portugal dan Amerika Latin. Dan pada masanya itu orang lebih suka ballad ataupun pop, jazz dan sebagainya. Nah, semenjak Ricky Martin ini terjun ke dunia tarik suara, beliau merilis lagu Gol Gol Ale Ale dan La Copa de la Vida, dan ini hebatnya adalah theme song ataupun lagu khusus untuk Piala Dunia di Prancis pada tahun 1998 yang berhasil membuat nama Ricky Martin sendiri itu melonjak naik. Nah, ini adalah tombak sejarah bagi genre musik Latin, di mana untuk pertama kalinya genre musik Latin itu dijadikan sebagai lagu untuk ajang World Cup. Nah, lalu selain itu, lagu yang memiliki judul versi Inggris The Cup of Life ini berhasil mendunia. Dan demam lagu ini terlihat ketika nama Ricky Martin merajai chart di berbagai negara, tak terkecuali di negara kita. Nah, popularitas penyanyi asal Puerto Rico ini semakin tidak terbendung saat melepas single fenomenalnya Livin' La Vida pada tahun 1999. Bahkan single ini menerima menerima nominasi Grammy Awards. Nah, lagu Ricky Martin yang ini disebut yang mempopulerkan genre Latin pop. Nah, jadi lagu Livin' La Vida ini adalah istilahnya pintu gerbang yang membuka penyanyi-penyanyi seperti Shakira ataupun J-Lo untuk lebih mudah dalam berkiprah di musik internasional. Lalu yang selanjutnya yaitu Pitbull. Nah, Pitbull ini unik karena di saat rata-rata genre musik Latin itu didominasi oleh penyanyi, tapi Pitbull ini memiliki latar belakang rapper seperti itu. Jadi Pitbull ini pada masa kemasannya diakui sebagai rapper yang paling digemari. Nah, karena karakteristiknya yang sangat unik. Jadi ketika penyanyi ini berkolaborasi dengan penyanyi lain, maka hampir sudah pasti single ini atau album ini akan sukses di pasaran. Jadi nama-nama seperti Afrojack, Neo, Jennifer Lopez, bahkan Chris Brown, Usher, Kesha itu pernah merasakan kesuksesan bersama Pitbull. Jadi sudah
tidak kita ragukan lagi kepopuleran penyanyi berdarah Kuba ini. Bahkan puncaknya itu di tahun 2010 ketika Pitbull meraih banyak sekali penghargaan. Ini pada tahun 2010 ia mendapat nominasi terbanyak di Billboard Latin Music. Selain itu, Telehit juga menobatkan Pitbull sebagai the most popular artist pada tahun itu. Lalu yang selanjutnya itu Jennifer Lopez ataupun J-Lo. Nah, jadi meski awalnya J-Lo ini adalah imigran dari Bronx, bukan berarti Jennifer Lopez ini tidak bisa sukses di Amerika sebagai penyanyi. Bahkan setelah kemunculannya, karir J-Lo itu semakin mulus dari hari ke hari. Nah, uniknya lagi, J-Lo ini awalnya tidak langsung terjun ke dunia tari suara, namun dunia seni peran terlebih dahulu. Jadi awalnya beliau itu acting dalam beberapa film. Lalu selanjutnya beliau berniat untuk terjun ke dunia tari suara. Nah, penyanyi berdarah Puerto Rico sama seperti Ricky Martin ini merilis debut albumnya yang berjudul On The Six. Dari album ini sudah terjual hampir 7 juta kopi. Bayangkan. Nah, nama J-Lo otomatis langsung bersinar. Bahkan single Let's Get Loud berhasil mengantarkan J-Lo meraih Grammy Awards pada tahun 1999. Jadi sudah tidak perlu kita ragukan lagi, bahkan prestasi J-Lo di masa debut awalnya sudah bisa melangkahi prestasi Ricky Martin. Saat Ricky Martin meraih nominasi, J-Lo sudah meraih penghargaan bahkan. Nah, jadi sekedar info, album keduanya ini yang berjudul Como Ama Una Mujer menjadi album Latin yang terlaris dalam seminggu pertama di Amerika, dan penjualan secara akumulatif dari semua album dan singlenya itu terjual sejumlah 80 juta kopi di seluruh dunia. Lalu yang terakhir adalah Shakira. Ya, Shakira ini bisa dibilang sebagai diva paling populer kebanggaan genre musik Latin saat ini. Nah, Shakira ini memulai karirnya pada tahun 1995 lewat album Pies Descalzos, lewat single Estoy Aquí. Nah, istri dari Gerard Piqué ini berhasil meraih popularitas lewat debut albumnya tersebut. Disusul oleh albumnya yang kedua yaitu Donde Están Los Ladrones yang mendapatkan pujian dari media sebesar Rolling Stone. Album ini berhasil membawa Shakira masuk ke nominasi Grammy Awards. Nah, tidak lama kemudian Shakira muncul dengan album berbahasa Inggris. Nah, single-single berjudul Underneath Your Clothes, Whenever, dan The One berhasil menjadi hits di dunia internasional. Nah, yang paling membanggakan yaitu lagu tema untuk ajang kompetisi Piala Dunia FIFA World Cup yang berjudul Waka Waka itu dianggap sebagai lagu Piala Dunia paling sukses sepanjang masa dengan terjual sebanyak 10 juta kopi. Dan sekedar info, di YouTube sendiri bahkan viewersnya, jumlah penontonnya sudah hampir mencapai miliaran penonton. Nah, lanjut ke bagian terakhir yaitu alat-alat musik yang digunakan oleh genre musik Latin. Jadi sebenarnya saat saya melakukan riset itu sangat banyak sekali alat musik, sekitar berjumlah 30 lebih. Namun saya rangkum menjadi 9 dan akan saya jelaskan lebih lanjut
dua alat musik yang saya rasa memiliki latar belakang yang cukup unik seperti itu. Nah, yang pertama yaitu ada drum kayu, yaitu peninggalan Indian Aztec, Maya, dan suku Inca. Lalu ada marimba, xylophone dalam ukuran besar. Lalu ada panpipe, lalu ada claves, yaitu pasangan kayu keras yang saling dipukulkan. Lalu ada kabaza dari Afrika, ada bongo drum, ada kokirko, yaitu untayan lempengan kayu, ada gaksisi, yaitu keranjang berisi biji dari Afrika, lalu ada maracas, yaitu pasang labu berisi biji-bijian. Nah, ada dua alat musik yang belum saya sebutkan, yaitu lute dan juga alboka. Langsung saja saya jelaskan. Untuk yang pertama itu alboka. Alboka ini merupakan alat musik tiup yang berkembang pada masa keemasan Islam di Spanyol. Alat musik ini terbuat dari kayu ataupun dari tanduk hewan, berdiameter kecil, dengan lubang jari dan lonceng. Gambarnya seperti ini, bisa Anda bayangkan. Selain itu, tutup buluh tanduk hewan ditempatkan di sekitar buluh untuk menahan napas dan memungkinkan penapasan melingkar untuk bermain secara terus-menerus. Dalam bahasa Baske, pemain alboka memiliki nama albokari, disebut albokari. Nah, alboka itu biasanya digunakan untuk mengiringi penyanyi rebana. Lalu yang selanjutnya, lute. Nama dan juga bentuk lute dari lute Eropa berasal dari instrumen musik Arab bernama al-ud yang secara harfiah itu berarti kayu. Lalu al-ud ini diperkenalkan ke Eropa oleh para suku Moors lewat kedatangannya ke Spanyol pada abad ke-6 sampai ke 13 Masehi. Nah, pada masa Renaissance itu adalah era keemasan bagi lut. Sangat banyak musik yang ditulis menggunakan alat musik ini, dan pemain lut itu semakin banyak jumlahnya. Jadi lut inilah yang kita sebut sebagai nenek moyang dari gitar yang kita kenal seperti sekarang ini, gitar klasik. Jika kita perhatikan perbedaan antara lut dan gitar klasik itu cukup banyak, antara lain dari dawai atau senarnya dan bentuk yang meliuk serta bagian punggung dan instrumen yang rata. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya minta maaf. Terima kasih atas kesempatannya pada Bu Nani.